Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2325-2327 Bab 2325 Soul. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa membunuh seorang anak di puncak penyempurnaan kehampaan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Golden Beetle King sangat kesal, meskipun dia kehilangan 4 tetua, untungnya, menara cacing suci akhirnya bisa dipulihkan. Memikirkan pagoda serangga suci, Raja Kumbang Emas merasa sedikit lebih baik. Tepat ketika Raja Kumbang Emas hendak mendekat dan menarik menara serangga suci, kulit kepalanya mati rasa dengan raungan yang menekan dunia abadi dan menembus langit. Ada apa? Raja Kumbang Emas terkejut. Adegan menjatuhkan rahang muncul. Saya melihat seekor kera raksasa emas mengenakan cahaya keemasan, seperti dewa perang, berdiri di lautan api, dikelilingi oleh sejumlah besar api berbentuk lotus, dengan mudah mengusir api suci roh emas. Mengaum. Kera besar keemasan itu membuka mulut dan taringnya, dan meraung ke langit, paksaan besar dan menakutkan menyelimuti sekeliling, seperti langit dan bumi runtuh dan langit runtuh. Benarkah? Kera batu bermata emas sejati. Cacing suci emas membuka matanya bulat, dan menarik napas dingin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kera batu bermata emas muncul tiba-tiba? Mungkinkah Landen Sen disamarkan? Salah. Kera batu bermata emas di depannya tidak pernah bisa menjadi penyamaran. Serangga suci bersenjata emas dapat sangat memahami penindasan besar dari garis keturunan. Kera batu bermata emas tidak bisa bernapas dengan lancar, yang menakutkan. Baru saja, pada saat kematiannya, Landen Sen akhirnya berubah menjadi kera batu bermata emas. Dengan api karma teratai merah yang dilepaskan oleh naluri, ia dengan mudah menahan api suci emas cacing emas. Meskipun kera batu bermata emas Landen Sen kehilangan alasannya setelah bertransformasi, dia juga tahu bahwa musuh adalah serangga suci emas di depannya. Mengaum. Kera batu bermata emas berteriak keras, mengangkat tinjunya yang besar, dan membantingnya ke kumbang emas besar di depannya. Ledakan. Tinju itu secepat listrik, melepaskan api yang menyilaukan, dan kekuatan ilahi yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Serangga emas suci sangat ketakutan sehingga dia bisa merasakan kekuatan pukulan batu kera bermata emas. Dalam keputusasaan, perisai pelindung yang dibentuk oleh api suci emas terkondensasi di sekitar tubuhnya, mencoba menahan serangan itu. Ledakan. Dengan suara keras, kera batu bermata emas itu langsung menghancurkan perisai pelindung kumbang emas dan menabrak karapas kumbang emas dengan kuat. Tubuh besar cacing suci emas terbang jauh seperti layang-layang yang rusak, darah menyembur dari mulutnya, dan bekas kepalan tangan yang berlubang dipukul di atas karapas. Dengan bang teredam, serangga suci baju besi emas jatuh ke pasir, ketakutan di dalam hatinya. Kera batu bermata emas ini, yang basis budidayanya belum mencapai tahap siam, memiliki kekuatan ilahi yang begitu menakutkan, yang terlalu menakutkan. Dia tidak percaya bahkan setelah membunuhnya, ini adalah kekuatan yang bisa diperoleh teknik perubahan tertentu, rahasia macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh pelacur kecil Landen Sen. Tanpa menunggu serangga suci armor emas untuk berpikir terlalu banyak, kera batu bermata emas membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar karma teratai merah, dan pusaran api yang sangat mempesona menembaknya seperti meriam laser. Di bawah kengerian armor suci cacing emas, api suci roh emas diludahkan dengan panik, tapi itu langsung ditekan oleh karma teratai merah. Apa? Di bawah pembakaran api industri teratai merah, karapas emas di permukaan kumbang emas benar-benar hangus. Rasa sakit yang hebat menyerang seluruh tubuh, dan serangga suci baju besi emas menjerit dengan keras dan buru-buru membuka Hunyuan Kishi. Sabuk Hunyuan pada awalnya merupakan artefak yang menyelamatkan jiwa, tetapi sekarang ia harus mengeluarkannya dan menggunakannya. Serangga emas suci mencoba menghindari kebakaran industri teratai merah, tetapi kera batu bermata emas tidak bisa membantu tetapi bergegas dengan pukulan dan tendangan. Serangga emas suci hampir tidak memiliki perlawanan. Jangan. Jangan berkelahi, aku menyerah. Situasi telah mencapai titik ini, arogansi kecil dan arogansi di hati Golden Armor Secret Insect telah lama menghilang tanpa jejak, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Setelah berubah menjadi kera batu bermata emas, Landen Sen tidak bisa mengendalikan darah kasar dari kera batu bermata emas. Dia telah kehilangan akal dan menjadi penyangkalan 6 kerabatnya, dan suasana hatinya sangat mudah tersinggung. Di mana dia peduli tentang permohonan serangga suci armor emas, pemukulan itu bahkan lebih panik. Setelah beberapa pukulan dan tendangan, tudung Hunyuan Qi yang disangga oleh Golden Armor Secret Insect akhirnya dikalahkan, dan cahaya putih di permukaan hancur secara langsung. Bum-bum. Tinju kera batu bermata emas jatuh seperti tetesan hujan, dan serangga suci emas dipukuli tanpa perlawanan. Karapas seluruh tubuh hancur, dan ada tinju yang runtuh di mana-mana. Apa? Armor suci baju besi emas menjerit semakin banyak, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Jika kita terus bertarung seperti ini, kurasa aku harus mengaku di sini. Serangga suci lapis baja emas yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi kera batu bermata emas yang gila telah menggunakan serangga suci lapis baja emas sebagai mainan.
Bagaimana ia bisa membiarkannya melarikan diri, dengan paksa menangkapnya kembali, dan memukulinya lagi. Tubuh besar serangga suci baju besi emas berdarah dan mengerikan. Saat dia sekarat. Di kejauhan, lebih dari 20 sinar cahaya terbang dari cakrawala, dan itu adalah imam besar dari suku Skarab yang memimpin lebih dari 20 penatua pada masa Fit yang datang untuk mendukung. Cepat. Datang dan selamatkan aku. Mata cacing suci armor emas berwarna merah, dan ada seruan kasar untuk meminta bantuan. 20 tukang reparasi cacing aneh yang datang ke sini ketakutan ke langit. Emas. Kera batu bermata emas. Aku tidak salah, kan? Apakah itu kera batu bermata emas yang legendaris? Setelah melihat kera batu bermata emas yang telah ditransformasi oleh Landen Sen, sekitar 20 penatua yang datang ke sini hampir berbalik dan melarikan diri. Jangan panik. Jika itu benar-benar kera batu bermata emas, aku khawatir hanya dengan melihat saja bisa membuatku kehilangan kekuatan tempur, dan Tuan Serangga Raja tidak bisa hidup sampai sekarang. Bagaimanapun, selamatkan Raja Serangga dengan cepat. Imam besar berjubah putih yang dipimpin oleh wajahnya sangat khusyuk, dan ia berubah menjadi tubuh, Snow Crystal Beetle. 20 tetua klan Skarab yang tersisa di panggung gabungan juga menggigit peluru dan berubah menjadi tubuh mereka. Dalam sekejap, 20 tua-tua yang aneh dari tahap gabungan suku Skarab bergabung dalam pertempuran. Meskipun mereka semua berubah menjadi tubuh utama, tidak ada serangga yang berani bertarung dengan kera batu bermata emas, toh, tidak ada yang mau mati. Semua cacing pada tahap konjugasi menunjukkan kekuatan magis mereka, dan meluncurkan serangan jarak jauh ke arah kera batu bermata emas dari jauh. Lebih dari 20 reparasi serangga yang menyerang pada saat yang sama, yang benar-benar menyebabkan tekanan luar biasa pada kera batu bermata emas. Bum bum bum. Ada serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, dan kulit kera batu bermata emas terbuka dan darah berceceran. Kera batu bermata emas yang diubah Landen Sen dibatasi oleh basis budidayanya, dan kekuatan pertahanannya sendiri terbatas. Di bawah serangkaian serangan, seluruh tubuhnya dengan cepat meneteskan darah. Melihat bahwa serangan itu efektif pada kera batu bermata emas ini, 20 cacing aneh sedikit lega. Raja Beetle Golden yang setengah mati dan dipukuli juga terbang perlahan-lahan dari pasir, melarikan diri ke arah imam besar. Mengaum. Kera batu bermata emas yang tidak masuk akal itu membanting dadanya dengan panik, menyemburkan api karma teratai merah dari mulutnya, membentuk pusaran api, dan dengan panik menembaki lebih dari 20 reparasi serangga integratif di sisi yang berlawanan. Bab 2326 Wild *** Sifeng. Pada awalnya, perbaikan serangga pada tahap penggabungan sedikit meremehkan kekuatan api karma teratai merah. 5 perbaikan serangga pada tahap penggabungan tidak efektif dan langsung dibombardir oleh api karma teratai merah. Kekuatan api ini luar biasa, jangan bertarung sendirian, mari bertarung bersama. Imam besar itu berteriak keras dan membuka topeng putih cerah. Sisa dari perbaikan serangga tahap penggabungan berkumpul satu demi satu, mencoba yang terbaik untuk membuka perisai iblis untuk menahan serangan api karma teratai merah. Ledakan. Pusaran api yang dibentuk oleh api industri teratai merah menghantam sejumlah besar penghalang pertahanan yang dibuka oleh para penanam setan selama fase penggabungan, membuat suara teredam yang mengguncang bumi. Api karma teratai merah terbentuk dengan mengumpulkan sejumlah besar api, masing-masing nyala berbentuk seperti bunga lotus, yang tidak ada habisnya, sulit dipukul, dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang pertahanan yang dibuka oleh perbaikan iblis hanya mampu menahan serangan api karma teratai merah. Raja Kumbang Emas kembali ke keadaan transformasi, bersembunyi di penghalang, berdarah dan gemetar ketakutan. Yang setengah mati dipukuli oleh kera batu bermata emas telah memberi Raja Kumbang Emas bayangan psikologis, dan postur arogan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Mengaum. Kera batu bermata emas mengucapkan raungan yang keras, bergegas maju, mengangkat tinjunya, dan dengan panik menyerang penghalang pertahanan yang dibuka oleh serangga tahap integral. Boom, boom, boom. Terdengar raungan memekakkan telinga, dan tinju kera besar bermata emas menghantam penghalang pertahanan seperti badai, sangat menakutkan. Kelompok beku panggung konjugal suku Skarab ini terkejut oleh aura kejam kera batu bermata emas, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Meskipun dasar budidaya kera batu bermata emas ini tidak layak disebut, itu penuh dengan aura megah seperti dewa perang, dan itu memberi orang getaran di jiwa. Tiada bandingan. Saat kera batu bermata emas terus mengalahkan penghalang pertahanan, penghalang meraung dan bergetar, dan lingkaran cahaya yang menyebar di permukaan terang dan gelap. Imam besar pada tahap akhir pertikaian tidak bisa menelan air liurnya, mengertakkan giginya dan berkata, jangan mengacaukan dan menyerang. Monyet emas ini tidak akan dapat menghancurkan pertahanan untuk sementara waktu. Jika aku masih takut pada saat ini, aku pasti akan mati. Iya. Sisa perbaikan serangga tahap konjugasi segera merespons, sambil mendukung penghalang pertahanan, sambil menampilkan kekuatan magis, dengan panik meluncurkan serangan sengit pada kera batu bermata emas. Ledakan.
Lebih dari selusin serangan menghantam kera batu bermata emas. Kera batu bermata emas itu ditiup menjadi daging dan darah, dan dada, perut, punggung, bahu, dan lengan mereka semua berlubang, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kalau bukan karena semangat juang matahari bijak untuk melindungi tubuh kera batu bermata emas, itu akan terluka parah dan terbunuh. Mengaum. Kekerasan dan kemarahan di jantung kera batu bermata emas yang terpukul keras oleh gelombang lain telah membengkak menjadi ekstrim, dan ada raungan yang menghancurkan langit dari mulutnya, dan tinjunya terayun seperti lautan badai, berubah menjadi bayangan kepalan tangan emas yang tak terhitung jumlahnya. Bum bum bum. Sejumlah besar bayangan kepalan tangan emas membombardir penghalang pertahanan, dan setiap pukulan membuat penghalang pertahanan meraung, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan ruang itu meraung dan bergetar, seolah-olah ada gempa bumi besar. Retak. Setelah diserang untuk sementara waktu, penghalang pertahanan terbuka. Ups. Ketika imam besar dan yang lainnya melihat penghalang pertahanan bergoyang, wajah mereka tampak ngeri. Ibuku. Baru saja saya merasa bahwa Raja Beetle emas bahkan lebih ketakutan dan hatinya bergetar, saya benar-benar tidak menyangka bahwa bocah Landen Sen adalah tunggul yang keras kepala. Jangan panik, semuanya, monyet berambut emas ini telah mencapai ujung panah. Ayo serang dengan seluruh kekuatan kita dan jangan ragu sedikitpun. Imam besar meraung dengan keras, dan perbaikan serangga tahap konjung juga menunjukkan kegilaan, dan banyak perbaikan setan bahkan menghabiskan hidup mereka untuk melancarkan serangan yang kuat. Kali ini, keberuntungan Landen Sen tidak begitu baik, karena keterbatasan basis kultivasi, kekuatan fisik kera batu bermata emas terbatas, dan dia tidak tahan dengan tingkat serangan ini. Aku melihat kepala kera batu bermata emas, punggung, bahu, dada dan perut, pinggang meledak tak terhitung lubang darah besar dan kecil, tubuhnya hampir pecah, itu mengerikan. Kekuatan kera batu bermata emas berangsur-angsur melemah, dan ada gelombang ratapan di mulutnya. Melihat bahwa penghalang pertahanan sudah memecahkan retakan yang tak terhitung jumlahnya, sangat disayangkan kera batu bermata emas tidak bisa menahannya, dan setelah beberapa jeritan lemah, ia jatuh dari udara. Melihat ini, semua cacing pada tahap siam merasa lega, untungnya mereka mendukung serangan kera batu bermata emas, jika tidak hidup mereka akan mengkhawatirkan. Hahaha, kerja bagus. Melihat tubuh besar dari kera batu bermata emas jatuh dari langit, Raja Kumbang Emas menunjukkan ekstasi, dan berteriak dengan cemas, cepat. Bunuh binatang ini sebelum dia benar-benar mati. Dengan perintah, sekelompok reparasi serangga siam segera terbang ke bawah, bersiap memberikan pukulan terakhir pada kera bermata emas. Kera batu bermata emas besar itu jatuh ke tanah dengan amarah, seperti pemain sutra. Meskipun Landen Sen memiliki setengah tubuh yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan darah kera batu bermata emas terlalu keras untuk menstabilkan darah yang keras dan tidak melukai dirinya sendiri. Energi pertempuran Seng yang telah menghabiskan upaya yang sangat besar. Kera batu bermata emas tidak mati, tetapi terluka parah dan dalam kondisi dibantai. Tepat ketika sekelompok perbaikan serangga bersiap untuk menyerang, titik putih cahaya tiba-tiba melintas di kejauhan, yang segera menarik perhatian semua perbaikan demon. Apa itu? Raja Kumbang Emas menyipitkan matanya, dan hatinya terkejut. Bukan hanya dia, semua pembudidaya iblis menatap titik cahaya di kejauhan, menyapu kesadaran ilahi mereka, tetapi menemukan sesuatu yang tidak biasa. Namun, titik cahaya di cakrawala semakin besar dan besar, pada kecepatan yang aneh, dari jauh ke dekat. Ketika layar titik cahaya memasuki mata semua kultivator iblis, para kultivator iblis tidak bisa membantu melebarkan mata mereka, dan menghirup udara dingin. Tempat terbang cahaya tidak lain, itu ternyata menjadi perahu roh putih besar. Seluruh tubuh perahu roh putih diukir seperti batu giok putih, sangat indah, melepaskan cahaya yang cemerlang, dan sebuah bendera besar berdiri di bagian atas kapal, mengatakan, Gunung Fangchun. Seorang beku paruh baya kekar berdiri di sana, membawa kapak ganda, tinggi dan tegap, dan khusyuk, seolah-olah dia memiliki lingkaran cahaya yang tidak bisa tidak dilihat orang-orang. Di belakang biarawan setengah baya berdiri seorang gadis berambut perak. Gadis itu berdiri di atas perahu roh dengan sosok anggun, rambut peraknya melayang, posturnya elegan, wajahnya yang lembut adalah alami seperti alam, temperamennya sedingin embun beku, ia tak mungkin tercapai seperti peri 9 hari. Jika Landen Sen terjaga, dia harus menyadari bahwa wanita berambut perak ini bukanlah peri Yunmeng dari dunia manusia, Liu Yunmeng. Dan pembudidaya setengah baya itu adalah Dewa Liar Si Feng. Selain dua orang ini, ada ratusan biksu Fangchunsan dengan pakaian putih berdiri di atas perahu roh putih, semuanya dengan ekspresi serius. Melihat perahu roh putih bergegas mendekat, sekelompok tukang klan setan klan Scarab terkejut. Manusia Fangchunsan. Ini kapal roh Fangchunsan. Aneh, bagaimana mungkin para biksu dari Fangchunsan datang ke Golden Oasis? Selama tahap ansambel, Chong Xiu sangat terkejut dan gelisah. Tidak, semuanya, lari. Wajah Raja Kumbang Emas menjadi sangat jelek, dan buru-buru mendesak para tetua untuk melarikan diri. Bab 2327 Help Him.
Suku Skarab pernah menghancurkan kota Tiansu dari ras manusia untuk menara cacing suci. Reaksi pertama Raja Skarab Emas mengira itu adalah ras manusia untuk membalas dendam. Fang Chunsan menempati urutan pertama di antara 72 sekte ras manusia, dan jauh lebih kuat daripada Tiansui Palace peringkat kedua, pada dasarnya dipisahkan dari Liga Tai ras manusia dan merupakan sekte yang relatif tertutup. Tidak ada beku yang mengetahui dasar sejati Gunung Fangchun. Pintu menganjurkan bahwa Dao Ling dihormati sebagai Mahayana pertama dari umat manusia, dan juga terkenal di seluruh dunia spiritual kuno. Alasan mengapa ras manusia di dunia roh kuno tidak diserang oleh ras asing selama ribuan tahun sebenarnya karena kekuatan jerah Zhang Daoling. Lari. Tidak ada yang berani meragukan kekuatan batin Fang Chunsan melihat kapal roh Fang Chunsan mendekat. Semua suku Skarab begitu takut sehingga mereka berubah menjadi negara yang berubah dan melarikan diri kemana-mana. Harap perhatikan publik Sanyu, akun publik, surat Wei, cari Huayu Sanyu, ada konten yang menarik dan artikel tambahan. Di kapal roh Fang Chunsan, selain lebih dari 100 biksu di kepala perahu, ada 3 lainnya di ujung kapal, yaitu angin, air, bulan dan salju. Ternyata setelah Feng Juesuyue dan Feng Baixue mengucapkan selamat tinggal pada Landen Sen sebelumnya, dalam perjalanan untuk meninggalkan oasis emas, mereka menemukan perahu roh Fang Chunsan yang datang ke oasis emas. Liu Yunmeng di atas perahu roh menemukan Feng Jue dan Su Yue dan sangat terkejut, mantan Yuan He Suangsheng dianggap sebagai murid Liu Yunmeng. Perahu roh Fang Chunsan membawa mereka untuk naik, dan Liu Yunmeng mengetahui tentang Landen Sen. Karena Liu Yunmeng mengetahui bahwa Landen Sen dicari oleh Liga Tai, dia tidak pernah berharap untuk mendengar berita Landen Sen. Saking bersemangatnya, dia meminta Si Feng untuk pergi ke klan Skarab untuk menemukan Landen Sen terlebih dahulu. Si Feng juga telah mendengar masa lalu Landen Sen dari tuannya Zhang Daoling sejak lama, dia merasa terhubung dengan Landen Sen, dan menyetujui permintaan Liu Yunmeng, dan perahu roh berlayar menuju klan Skarab. Setelah itu, ada pemandangan barusan. Ini benar-benar tepat waktu, dan Landen Sen diperkirakan akan terbunuh di tempat ketika dia selangkah terlambat. Tuan, tolong, cepatlah. Cepat dan selamatkan Landen Sen. Liu Yunmeng menatap kera batu bermata emas yang berbaring di pasir di kejauhan, dengan wajah pucat, dan berkata dengan penuh semangat. Si Feng tersenyum ringan, gadis bodoh, Anda telah mendesak berkali-kali, dan Anda tidak perlu mengatakan bahwa saya akan melakukan ini juga. Sebelum imam besar melarikan diri, dia ingin membunuh Landen Sen, membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya dingin yang menyilaukan, menembaki kera batu bermata emas yang jatuh seperti meriam laser. Ledakan. Melihat bahwa cahaya dingin yang tiba-tiba akan mengenai Landen Sen, yang penuh lubang, Si Feng di kapal roh putih mendengus dingin, mengeluarkan kapak perunggu berkarat di bagian belakang, dan melemparkannya dengan ringan. Huhuhu. Saya melihat kapak perunggu membawa cahaya suram, membantingnya dengan liar di ruang, dan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi dan berubah dengan ayunan kapak perunggu, yang sangat aneh. Adegan menjatuhkan rahang muncul. Kapak perunggu memotong celah ruang besar di depan kera batu bermata emas, dan semua cahaya dingin tersedot oleh celah ruang angkasa, dan kera batu bermata emas tidak terluka. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata imam besar berjubah putih melebar, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan gaib yang aneh. Sebelum dia bisa bereaksi, kapak perunggu yang awalnya melindungi kera batu bermata emas datang ke depannya seperti teleport, dan menebasnya ke dahinya. Apa? Imam besar sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa mengeluarkan raungan gila terakhir di mulutnya sebelum dia ditabrak kapak perunggu. Sebelum bilah kapak menyentuh darah dan dagingnya, imam besar ditelan oleh cahaya yang suram, dan tubuhnya langsung berubah menjadi kabut darah, dan tidak ada residu yang tersisa. Ini belum berakhir. Huhuhu. Kapak perunggu itu bergetar dengan liar di udara, menyerang mereka yang berusaha melarikan diri dari perbaikan serangga tahap konjugal. Boom, boom, boom. Sama seperti memotong tahu, kapak perunggu berturut-turut memotong tubuh cacing-cacing itu dalam tahap siam menjadi bubuk. Tidak. Pada akhirnya, hanya Raja Kumbang Emas yang tersisa. Dia menyaksikan kapak perunggu mendekat dengan cepat, pupil matanya membesar secara terus-menerus, dan sejumlah besar api suci emas dikeluarkan dari mulutnya, mencoba melawan. Sangat disayangkan serangan balik pada tingkat ini seperti lengan mangga sebagai mobil, dan cahaya menyala, dan tubuh Raja Kumbang Emas langsung hancur menjadi kabut darah, membunuhnya di tempat. Setelah kapak perunggu terbang membentuk lingkaran, ia kembali ke tangan Si Feng, bilah kapak dan gagang kapak tidak bernoda, dan semua biarawan konjugal dari suku Skarab terbunuh. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Si Feng mengalihkan pandangannya ke 100 biksu Fang Chunsan di atas kapal roh putih, dan berkata dalam hati, biksu Fang Chunsan mematuhi perintah, cepat hancurkan suku Skarab, jangan tinggalkan mata pencarian. Iya. Ratusan biksu Fang Chunsan di perahu roh merespons dan bergegas keluar dari perahu roh. Feng Juesuyue dan Feng Baixue tidak bisa membantu banyak, jadi mereka hanya bisa tetap di atas kapal. Liu Yunmeng juga bergegas keluar dari perahu roh putih, tetapi bukannya mengikuti tindakan para biarawan Fang Chunsan, dia buru-buru datang ke sisi kera batu bermata emas dan memeriksa luka-luka Landen Sen, alisnya mengerutkan kening.
Si Feng melintas, meninggalkan perahu roh, dan datang ke sisi kera batu bermata emas. Tuan, lukanya terlalu serius. Apa yang harus saya lakukan? Liu Yunmeng bertanya dengan cemas kepada si Feng. Aku tidak bisa mati. Haha, anak ini benar-benar tangguh, dan bahkan basis budidaya ini berani menginspirasi darah kera batu bermata emas, seperti perilakuku. Untungnya, dia memiliki matahari suci dan penjaga tubuh energi perang, kalau tidak akan sulit untuk dilakukan naik. Si Feng melirik Landen Shen dan tertawa. Tuan, Anda masih tertawa ketika Landen Shen seperti ini. Jangan bicara omong kosong, Anda bisa menyelamatkannya sekarang. Liu Yunmeng berkata dengan ketidakpuasan pada giginya. Oke, tidak perlu mendesak, telinganya akan kapalan. Bocah ini memiliki hubungan yang dalam dengan saya, bagaimana saya bisa membiarkannya mengalami kecelakaan? Melihat ekspresi bingung Liu Yunmeng, Si Feng sedikit tercengang. Si Feng mengeluarkan botol porselen giok dari cincin penyimpanan dan menuangkan isi botol ke arah tubuh kera batu bermata emas. Saya melihat gumpalan kabut bubuk emas menutupi seluruh tubuh kera batu bermata emas, yang pada awalnya adalah gossamer, tampaknya dirangsang dan diubah kembali ke bentuk manusia. Setelah mengubah kembali menjadi bentuk manusia, energi pertempuran Shen yang Landen Shen akhirnya terblokir, sejumlah besar angin puyuh menyelimutinya, tubuhnya yang babak belur mulai diperbaiki, dan luka berdarah mulai menumbuhkan granulasi dan napas baru perlahan kembali ke stabilitas. Panggilan. Melihat tubuh Landen Shen membalas dengan cepat, Liu Yunmeng akhirnya menghela nafas lega. Menatap wajah pria itu, suasana hati Liu Yunmeng secara bertahap menjadi sedikit rumit. Lebih dari 1000 tahun kemudian, pria ini masih suka menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Namun, tingkat pertumbuhan Landen Shen berada di luar harapannya. Pria ini benar-benar menelan darah roh sejati mata emas, kera batu. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Aku benar-benar tidak percaya. Anak ini menggunakan perubahan kera batu bermata emas dalam tindakannya yang kuat, dan dia tidak bisa mengendalikan garis keturunannya. Meskipun separuh tubuhnya yang abadi telah pulih, arwahnya tidak begitu mudah dipulihkan. Setidaknya dia harus koma selama beberapa bulan. Kembali ke Fang Chunsan. Si Feng berkata dengan tegas. Ya Tuan. Liu Yunmeng membungkuk sedikit, dan kemudian dia memeluk Landen Shen, tidak peduli tentang darah pada pria itu.